Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga di hari ini masih tetap fit, masih tetap diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk belajar pelajaran TIK. Jadi untuk pelajaran TIK kali ini itu kita akan membahas mengenai tentang ikon pengolah kata. Oke. Untuk TIK atau teknologi informasi dan komunikasi, kita akan belajar di kelas 4 semester ganjil ini, di mana bab 1 mengenai tentang ikon pengolah kata. Jadi ikon pengolah kata yang biasanya orang kenal sebagai aplikasi Microsoft Word itu ada beberapa bagian daripada di materi ikon pengolah kata. Itu kita akan membahas item yaitu hardware dan software. Hardware dan software, sini dikatakan bahwa komputer tersusun dari perangkat-perangkat yang saling bekerja satu sama lain. Berdasarkan kelompoknya, perangkat-perangkat tersebut digolongkan menjadi hardware dan software. Jadi untuk perangkat-perangkat komputer itu jika digolongkan itu ada dua, yaitu hardware dengan software. Di mana hardware itu adalah perangkat keras. Jadi hardware adalah perangkat keras yang tampak oleh mata kita. Jadi hardware adalah perangkat kerasnya itu komputer yang bisa kita lihat, Artinya bisa dilihat dan bisa juga sebenarnya disentuh. Contoh hardware. Bisa kita lihat, nomor 1 adalah monitor. Monitor ini mungkin anak-anakku sering lihat. Bisa jadi mungkin anak-anakku mengatakan bahwa monitor ini adalah televisi. Iya betul, karena dia bentuknya hampir sama dengan televisi. Dan memang sebenarnya monitor ini bisa kita jadikan televisi jika ditambahkan dengan perangkat lain. Ada namanya TV tuner. Kalau itu dihubungkan dengan monitor ini bisa menjadi televisi. Monitor ini fungsinya untuk menampilkan data yang sudah diolah atau yang mau diolah. Dia akan menampilkan, jadi akan kelihatan di sini apa yang kita mau kerjakan, apa yang dikerjakan, dan apa hasil dari yang kita kerjakan. Nah, itulah yang namanya monitor. Kemudian yang kedua adalah PC. PC ini adalah biasa juga disebut sebagai CPU. PC itu singkatan dari personal komputer. Jadi PC singkatan dari personal komputer. Kemudian CPU itu singkatan dari Central Processing Unit. Central Processing Unit. Gunanya ini PC atau CPU itu adalah mengolah data. Semua data yang kita masukkan ke dalam komputer di dalam sinilah diolah. Semua data yang masuk itu semuanya diolah di dalam PC. Dan hasilnya pun itu berada di dalam PC. Jadi ingat, gambar yang muncul di monitor itu sebenarnya diolah di dalam PC. Ya, semua hasilnya juga berada di dalam PC. Ada di dalam PC yang namanya hard disk, disitulah tempatnya semua data-data yang ada di dalam komputer. Selanjutnya, yang ketiga adalah keyboard. Keyboard ini biasa orang kenal sebagai papan ketik. Ya, papan ketik. Keyboard ini fungsinya untuk menginput apa yang kita mau ketik. Nah, kita lakukan di keyboard. Jadi keyboard ini adalah alat input memasukkan data. Kemudian yang keempat adalah mouse. Ini sebenarnya yang tidak asing lagi buat anak-anakku sekalian. Mouse itu kalau diartikan dalam bahasa Inggris itu adalah tikus. Jadi mouse ini adalah gunanya untuk menggerakkan kursor. Nah, seperti ini yang saya gerakkan. Ini yang saya gerakkan ini namanya kursor. Jadi ini kursor bergerak jika mouse-nya juga digerakkan. Dan fungsi dari mouse juga adalah alat input memasukkan data. Kemudian selanjutnya adalah printer. Printer ini
Mungkin ada sebagian anak-anakku sekalian sudah mengerti mengenai tentang printer. Jadi printer ini fungsinya adalah untuk mencetak hasil yang pernah atau yang telah kita olah di dalam PC atau komputer, ya. Jadi kalau ada yang kita mau cetak, contoh foto yang kita mau cetak atau kita mau print, ya gunakan printer. Maka hasil yang telah kita olah itu akan tercetak ke dalam kertas. Jadi fungsi daripada printer ini adalah memindahkan gambar yang dari komputer ke dalam kertas. Nah, salah satu contohnya adalah kayak foto, kemudian surat yang tadinya kertasnya putih, setelah di print akan muncul gambar di dalamnya ataukah tulisan di dalamnya. Itulah fungsi daripada printer. Selanjutnya adalah yang keenam adalah speaker. Nah, speaker ini kurang lebih sama dengan printer, bahwa printer itu kan alat output juga. Beda dengan keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse itu adalah alat input. Input artinya memasukkan. Sedangkan printer dengan speaker itu adalah alat output. Output itu adalah mengeluarkan atau menghasilkan. Kayak printer, dia mengeluarkan hasil gambar. Sedangkan speaker itu dia mengeluarkan suara, bunyi. Jadi kalau kita menyalakan atau memainkan musik di dalam komputer, saat ada speaker itu akan kedengaran keluar suaranya. Ya, kedengaran keluar suaranya dengan bantuan speaker. Jadi speaker fungsinya adalah mengeluarkan suara. Dan yang terakhir adalah flash disk. Flash disk ini gunanya untuk menyimpan data. Bisa juga dikatakan input, bisa juga dikatakan output. Kenapa bisa dikatakan input? Karena flash disk bisa juga memasukkan data ke dalam komputer. Kenapa dikatakan output? Karena flash disk juga bisa mengambil data dari komputer kemudian dimasukkan ke flash disk. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan tadi anak-anakku sudah bisa mengerti seperti apa itu perangkat komputer, apa itu hardware, dan seperti apa contoh-contoh daripada hardware itu. Jadi saya ulang kembali bahwa hardware itu adalah perangkat keras yang tampak oleh mata kita. Dan sebenarnya bukan cuma nampak tetapi kita bisa sentuh. Itulah yang namanya hardware. Oke, demikianlah materi untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.